dengan menggunakan CSR yang ada. Ya, sudah saya tulis kemarin perjanjian dengan Klaster Rinjani, akses jalan yang pengalihan dari jembatan. Sudah sepakat, saya akan membantu dari SPI CSR untuk mengecor jalan Klaster Rinjani Kelapa Nunggal. Ya, dan selanjutnya Pak RW, Pak RT, Pak Kadus yang ada di perumahan, silakan nanti ke depannya untuk tahun depannya diajukan mana-mana yang prioritas untuk perumahan. Saya akan prioritaskan dari anggaran CSR SPI. Tepuk tangan untuk SPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Desa Musrembangdes pada Selasa 30 September tahun 2025. Forum ini menjadi momentum penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau Rekpedes tahun anggaran 2026, sekaligus penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DERK-BIDIS) tahun ke-2027. Musrembangdes tahun ini berlangsung penuh antusiasme. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasih Satpol PP Kecamatan Kelapa Nunggal, Atma, yang mewakili pihak kecamatan, Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin Kades, Gonon, Ketua BPD Kelapa Nunggal, Beben, jajaran BPD, pendamping Desa Darso, staf, perangkat Desa Asep dan Ade, Ketua LPM, para kepala dusun, ketua RW dan RT, Satpol PP Kelapa Nunggal Amai, Satgas Limas Desa Kelapa Nunggal Danten, serta perwakilan masyarakat. Dalam forum tersebut, perangkat Desa Kelapa Nunggal memaparkan arah pembangunan tahun ke-2026. Adik perwakilan staf desa menyampaikan bahwa alokasi dana terdiri dari bantuan keuangan Banke sebesar 1 miliar rupiah dan dana desa DD sebesar 2,4 miliar rupiah. Anggaran tersebut rencananya akan difokuskan pada pembangunan prasarana jalan, pemindahan tiang listrik, perbaikan drainase, serta pengembangan destinasi wisata Goa Pocong yang menjadi potensi unggulan desa. Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin, Gonon, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk terus membangun desa hingga masa jabatannya berakhir pada ke-2029. Selama saya diberi amanah, pembangunan di Desa Kelapa Nunggal tidak akan berhenti. Jika nanti masyarakat masih mempercayakan saya kembali, saya berkomitmen untuk membawa Kelapa Nunggal menjadi desa yang lebih maju, baik dari infrastruktur maupun pelayanan masyarakat, ujar Kades Gonon, Ketua BPD Kelapa Nunggal, Beben. Dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Sementara itu, Atma, Kasih Satpol PP Kecamatan Kelapa Nunggal, mengingatkan agar penyusunan RKP Desember tahun 2026 selaras dengan program pembangunan pemerintah kecamatan dan kabupaten, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat berjalan maksimal. Musrembangdes ini sekaligus menjadi wadah strategis bagi masyarakat Kelapa Nunggal untuk menyampaikan aspirasi. Forum partisipatif ini memastikan bahwa setiap usulan pembangunan tidak hanya berasal dari pemerintah desa, tetapi juga murni dari kebutuhan warga. Dengan berakhirnya Musrembang Desember tahun 2025, Desa Kelapa Nunggal kini memiliki arah yang lebih jelas dalam menghadapi tahun anggaran 2026 dan ke-2027. Harapannya, program yang telah dirumuskan mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan warga serta kemajuan desa secara menyeluruh. Musrembangdes, penetapan RKPD tahun anggaran 2026 dan daftar usulan RKP tahun anggaran 2027. Yang pertama yaitu sumber anggaran, yang mana anggaran ini berdasarkan baku mitikatif tahun alokasi tahun sebelumnya. Yang pertama ada alokasi dana desa, yaitu sebesar 1.199.133.728 rupiah. Yang
kedua ada anggaran dari dana desa yaitu sebesar 2.204.068.460 rupiah. Yang ketiga ada bantuan keuangan kabupaten yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Yang keempat ada bantuan keuangan dari provinsi yaitu sebesar 130 juta rupiah. Yang terakhir ada anggaran yang bersumber dari HPRD atau retribusi pajak yaitu sebesar 1.142.004.108 rupiah. Selanjutnya yaitu realisasi pembangunan tahun 2025 yang mana yang telah kami laksanakan pembangunan selama periode tahun 2025 yaitu yang pertama ada pengaspalan Jalan Kampung Kelapa Nunggal RT 2 RW 1. Yang kedua ada pengaspalan Jalan Kampung Rawasinga RT 7 RW 2. Yang ketiga ada pembukaan jalan baru di Kampung Cibugis. Yang keempat ada pengecoran Jalan Kampung Cibugis RT 4 RW 5 yang di Blok SMA RW 6. Selanjutnya ada pengaspalan Jalan Kampung Dalmo RT 3 RW 3. Selanjutnya ada betonisasi Jalan Kampung Dalmo yang berbatasan dengan Mereka 5. Selanjutnya ada pengaspalan Jalan Kampung Cibugis RT 3 RW 5. Selanjutnya ada sarana air bersih atau SAB yang berada di 3 lokasi yaitu di Kampung Kelapa Nunggal dan Kampung Rawasinga. Selanjutnya ada pemasangan lampu PJU tenaga surya. Selanjutnya bisa disimak kepada Ibu di dokumentasi pelaksanaan pembangunan di tahun 2025. Ini yang pengaspalan Jalan Nunggal 0201. Ini yang dokumentasi di Kampung Rawasinga ada 7 RW 2. Selanjutnya ini ada pembukaan jalan baru Tadapil di Kampung Cibugis. Ini ada dokumentasi pengecoran di Jalan Kampung Cibugis di depan SMA Adam. Selanjutnya ini dokumentasi pengaspalan Jalan Kampung Jalmo yang ketiga dan tiga. Nah ini betonisasi Jalan Sendang Mongo Gajah Ulang. Ini dokumentasi pengaspalan Jalan Cibugis yang ketiga dan 5. Selanjutnya dokumentasi pengadaan sarana air bersih ini yang di Kampung Cimanggu. Ini yang di Kampung Rawasinga dan ini lokasi ketiga di Kampung Kelapa Nunggal dan ketiga RW 1. Dan selanjutnya yaitu penerangan jalan umum atau PJU tenaga surya yang berlokasi di Kampung Kelapa sebanyak 100 unit. Selanjutnya usulan prioritas pembangunan 2026 yang masuk ke kami ke tim KPD. Yang pertama ada pengecoran Jalan Cibugis, kelanjutan yang SMA menuju masjid. Terus yang kedua ada pengaspalan Jalan Kampung Sudarmo RT 1 RT 2 RW 3 Rawangkong ya. Yang ketiga ada pengaspalan Jalan Kampung Kelapa Nunggal RT 2 RW 1 yang berlokasi di samping pom bensin. Yang keempat ada pengaspalan Jalan Kampung Kelapa Nunggal RT 3 RW 1 di Blok Poin. Yang selanjutnya yang kelima ada pengecoran Jalan Kampung Dalmo RT 1 RW 3 yang sama lokasinya di Blok Rawangkong. Kulilasem ya. Selanjutnya yang keenam ada TPT atau tembok penahan tanah di Kampung Cibugis. Ini yang jalan baru tadi yang terdetil. Selanjutnya ada TPT di Kampung Dalmo RT 5 RW RT 5 RT 6 RW 4.
sekarang juga ada angka berlaku. Per satu rumah itu 10 juta, ada 5 rumah. Nah, kalau kita kalkulasikan dengan angka 10 juta belum material tukang, itu tidak cukup. Pengalaman yang sudah pun banyak kelompoknya. Masa rumah sekarang di bawah tidak dikasih lantai, kan kasihan warganya kan. Kita pasang, kasih lantai. Itu kan menggunakan anggaran tambahan, anggaran dari pribadi kepala desa. Bisa nggak untuk berlaku itu anggarannya ditambah? Jangan 10 juta itu. Pagunya di mana Pak Darso? Pagu untuk berlaku. Kabupaten kan 15 juta ya. Kita desa 10 juta. 10 juta kita udah berada 2 tahun pengalaman selalu ngomong, masa kita harus ngomong terus gitu loh. Maksudnya ada anggaran desa mau ditambahkan 5 juta gitu. Ya kan? Sekarang atap aja dan cukup 10 juta kalau ganti atap. Masa atap dibongkar terus tembok-tembok pada hancur, masa kita gak rapikan gitu. Ya coba kalau nanti deh kabupaten aja 15 juta ya. Oke, makasih lanjut. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Jadi nanti kita evaluasi kembali untuk berlaku. Nanti kemungkinannya untuk berlaku apakah kita masuk ke DPKPP atau yang dibiayai oleh BPJS. Selanjutnya yang keempat yaitu pengaspalan Jalan Sindangamo di RT 3 RW 1 Gang RW Dayak. Yang kelima ada pengaspalan Jalan Sindangamo RT 3 RW 3 Blok Gang Wincek depan SD 822. Yang keenam ada pengaspalan Kampung Dalmo RT 5 RW 4 di yang akses dari Grand menuju RW Mus ke atas. Yang ketujuh ada betonisasi Jalan Kampung Cibugis yang di Blok Portal atau lanjutan yang dari tahun 2006. Yang kedelapan ada pengecoran Jalan Sindangamo RT 2 RW 3 yang Bidan. Selanjutnya yang ke-9 ada drainase Jalan Kelapa Nunggal Cipecang, khususnya di depan SDN Kelapa Nunggal 2 yang sering terjadi genangan air. Bukan tahun ini boleh dikatakan, bukan dari beberapa tahun kita juga. Coba koordinasi dengan tahun-tahun lain, kemarin kan sih Siapa? Iya, Bupati. Pengajuan Kabupaten yang kedua kan? Siapa? Nanti kita komunikasikan dengan PUPR atau Kabupaten lain. Yang ke-10 ada pengembangan area wisata Bojong. Yang ke-11 yaitu pengadaan PJ tenaga surya kembali. Yang ke-12 pembangunan TPT Cibugis lanjutan. Yang ke-13 ada rehabilitasi ruang kelas SDN 822 3 rokok Pak yang kemarin kita survei. Yang ke-13 ada rehabilitasi ruang kelas SDN 822 yang kemarin kita survei Pak, yang lantainya Yang kemarin supaya RT 2 lantainya turun full kita survive. terus 15 ada pembangunan kantor desa Pemagaran khususnya. Yang ke-16 pembangunan lapangan sepak bola Persika ajuan yang masih belum terrealisasi Pak, lapangan sepak bola. Mudah-mudahan nanti tahun 2007 bisa terus ke KONI atau pihak terkait. Yang ke-17 yaitu rehabilitasi pagar SDN 822, perbaikan pagar SDN 822. Yang ke-18 rambu lalu lintas di area SDN 822. Untuk sementara data usulan RKP tahun 2027 yang masuk ke kami sebagai berikut yang sudah saya sampaikan. Jika ada satu atau dua kegiatan yang belum terhitung oleh kami mohon maka untuk disampaikan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Desa berikan 5 pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Silakan dari siapa? Pak Asti dulu ya, kita kanan Pak ya, nanti Bapak. Silakan Pak Asti. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD dan Bapak Ibu sekalian yang sedang mohon maaf. Izin terima kasih. Saya
Kelapa satu Bapak PLT di sana, dan ini di depan sepertinya Pak Murid peserta seni. Begini Bapak, saya di Kelapa satu itu hampir 4 bulan hari ini, tapi memang unik di Kelapa sebetulnya sekolah itu pada dasarnya kan memang aset Pak ya. Di Kelapa ini ada 2 SD negeri, Kelapa 1 dan Kelapa 2. Jadi saya lihat di depan sudah ada Kelapa 2-nya, Kelapa 1-nya belum. Iya, saya mau ciptakan juga ya Pak. Mudah-mudahan realisasi. Justru dengan saya diundang seperti ini, jadi tahu minimal dan silaturahmi dengan Bapak di sini. Oh gitu ya. Pemegaran, terus penghijauan ini karena SD Kelapa 21 itu kan di depan jalan protokol yang sangat-sangat polusi. Nah, saya ini izin kita penghijauan, jadi satu itu untuk pemegaran, dan ada trouble ketika wali murid datang itu tempat parkir Pak. Kami kemarin ngobrol dengan rekan-rekan guru itu, Pak, bagaimana kalau di depan dibuat untuk tempat parkir gitu, yang ramah lingkungan gitu Pak. Nah rencananya saya diskusi untuk itu, tempat parkir depan Pak, minimal di depan SD itu ada apa yang namanya ya, untuk tempat parkir wali murid yang antar jemput itu trotoar betul Pak, karena biar lebih indah dan lebih nyaman untuk anak-anak. Yang berikutnya Bapak, kamar mandi nih Pak. Maksudnya biasa anak-anak kalau nanti bisa termasuk diusulkan saya minta. Dan alhamdulillah kemarin Bapak sudah datang dari ada konsultan. Itu kan di Kelapa 1 ada 5 kelas, 5 lokal yang di atasnya belum naik dan sudah datang. Mudah-mudahan kemarin saya tanya kapan ini pembangunannya 2026 Pak. Nah mohon doanya nih, mudah-mudahan benar 5 lokal, 1 unit tapi 5 lokal di sini. Jumlah siswa bisa disampaikan bahwa 515 Pak untuk tahun ini, dan semua anak orang nih Pak, manusia semua butuh pelayanan, butuh apa namanya keamanan ya buat anak-anak. Terima kasih Bapak. Kita akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mau ditanggung Pak Kades? Lanjut. Baik. Selanjutnya dari SMP Mas Yudi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Kelapa 2, wakil wali Humas dan PKS siswaan, mohon maaf karena sekolah sedang ada kegiatan di Bandung sehingga memutus kami. Pertama pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas undangannya ya, sehingga kami bisa datang, dan mohon maaf juga tadi memang menyelesaikan anak-anak Pak ya, sehingga kami terangkat belakang sekarang. Kaitan dengan rencana pembangunan, tentunya kami sudah melaporkan Pak, waktu itu 2023 ya, atau 2024 di sini, dan Musa bisa juga, di mana sekolah kita Pak, sampai saat ini satu belum ada lab bahasa atau komputer. Jadi kalau menyimpan barang-barang itu di ruangan kecil sehingga tidak kaku. Jadi mohon dari Musa ini bisa diinput atau didata. Yang kedua Pak, kami punya satu kelas darurat ya, di mana sekolah itu hampir ambruk ya, hampir 5 tahun ya Pak Ketua BPD ya, supaya diketahui. Memang dalam beberapa kesempatan kami pun berarti berusaha yang baik ke distrik maupun ke yang lainnya, tapi belum ada realisasi. Terakhir Agustus ya, ada konsultan datang Pak menanyakan uang ini mana yang mau direhab, nah kami tidak tahu ya. Jadi belum ada kejelasan. Atau tim konsultan mau ngecek mana yang bisa. Jadi antara lab dengan perbaikan ruang kelas, saya mohon untuk diikut kembali ya, mungkin menjadi prioritas 2006 atau 2007 susah juga ya. Karena mohon maaf Pak, dengan 18 tahun saya di Kelapa Nunggal, saya pun aktif Pak mengikuti medsos Pak ya. Jadi pembangunan sudah dirasakan di seluruh Kelapa Nunggal. Mudah-mudahan tentunya Pak Lurah dengan kesehatan lain dan Makin hancur
bisa biasa ya kalau namanya wali murid ya, komentar-komentarnya sudah masuk juga ke wali kelas atau ke kepala sekolah gitu kan, nanti TBC lah apalah. Makanya ada pengaduan dari SD 02, saya langsung secara ambil untuk bisa tindakan mengambil monitoring seperti apa gitu. Nah, ternyata 3 kelas ini sudah kami cek full benar, bangku-bangkunya pun udah pada hancur, bangku duduk, tempat duduk mejanya udah hancur. Dan kemarin saya memberikan masukan ke kepala sekolah SD 02, nanti kami ajukan. Terus kami juga mengusulkan lagi ke kepala sekolah, tolong Bu, jangan hanya ke desa, Ibu minta bantu aspirasi ke Dewan. Ternyata sudah buat surat juga proposal ke Dewan, ya kan? Dan kami kemarin pemerintahan desa memberikan bantuan, katanya ada dari Dinamos juga sedikit supaya tidak kabul mau dibelas aja, kami kasih pasir 1 truk dan sudah sampai, mungkin sampai saat ini belum realisasikan. Nah itu kemarin kejadiannya, makanya kami taikin di Musrembang ini untuk pengajuan di 2027 ya, usulan 2027. Dan tadi Bapak mengajukan seperti tagar kemarin, mohon maaf Pak, saya juga Pak Ustaz Asep, saya lupa ya. Insya Allah surat tegur lagi Bapak Andri sini, insya Allah kita bantu. Dan untuk usulan-usulan tersebut, mengenai pembangunan, memang itu usulannya kan ke dinas pendidikan ya Pak ya. Tapi kita memberi peluang mengawal untuk mengajukan di reses nanti ya, dengan anggota Dewan kami akan prioritaskan untuk pendidikan dan SMP juga berapa kali dari tahun berapa Pak ya, kemarin kita ajukan di reses juga belum tanggapi. Dan untuk setahun ini kalau memang reses kita nanti hari semua kita ajukan untuk menjadi prioritas di Desa Kelapa karena pendidikan yang ada aset daripada Desa Kelapa. Terima kasih Bapak ya, terima kasih sudah. Silakan yang lain Pak ya untuk. Masih ada 3 pertanyaan ya? 3 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan. Dibatasi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin Pak mengusulkan usulan yang tahun 2027 dan yang RT 01 dan bisa nggak Pak menjadikan ke tahun 2026? Penasarannya gitu. Jadi minimal Pak, itu seperti ada yang diatur, bisa itu lah minimal. Bisa kan, bisa. Ini kan yang di tahun 2020 kan yang diatur kan RT 02 dan RT 03 Pak. Saya mengusulkan yang 01 juga di aspal itu. Ya, yang buat tahun 2000 kan Pak itu. Saya minta itu kalau bisa, saya minimal pakai teh ada penasaran juga gitu Pak. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang saya hormati Bapak Desa, semuanya Bapak yang saya hormati. Ini ada satu masukan dari kami waktu khusus mungkin musuh 5 ya. Yang kalau kita lihat ini, kalau di kemarin ini mungkin kami punya usulan, terutama kami dari RW yang ada di 05. Kalau melihat tahun sebelumnya, dari mulai Musrembang dari tahun berjalan, itu semuanya di lingkungan terutama di dusun 5 itu hampir semua pembangunan tidak masuk Pak. Mungkin itu yang pertama yang dijelaskan. Dan pada kesempatan ini mungkin kami mengusulkan bahwasanya kalau bisa itu untuk setiap RW yang ada di lingkungan 2005 mereka kan punya program untuk lingkungan masing-masing. Mungkin dari Musdes ini apakah bisa diadakan setiap RW itu untuk bisa mengembangkan lingkungannya di RW masing-masing. Nah, mungkin itu seperti usul
usaha kami. Mudah-mudahan pada musibah ini ada titik terangnya seperti itu. Karena kalau dilihat Pak, kita hampir semua program nggak jalan karena memang nggak ada dana itu untuk mobil khusus lingkungan RW Dusun 5. Jadi mohon pada malam hari ini mungkin kami mengusulkan agar bisa diusulkan untuk bahwa ini bisa membangun untuk lingkungan sendiri, tapi melalui musibah ini bisa dialokasikan untuk dengan pembangunan macam-macam di lingkungan kan, yang mampet kayak gitu, jalannya rusak dan semuanya kebutuhan untuk lingkungan seperti itu. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada penjelasan hari ini mudah-mudahan bisa dikabulkan. Mungkin itu saja, kita berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dusun 1 ada berapa titik deh? Tolong sampaikan. Baru 2 atau 3? 2026 tadi pertama di jalan pom bensin 02 RT 02 di aspal jalan pom bensin. Kedua di RT 03 Bau, semua udah diukur. Ketiganya di RT 04 Bapak Nurdin ada ya? Ada nggak? Iya, 2026 2027 deh. 2026 dong deh. 26 itu 2026 semua itu ada 2026 kan? Berarti salah baca Bapak ya. Sepakat? Sudah? Paham? Itu 2026 diprioritaskan Pak. Bapak tadi nanya pengen 2026. Sedangkan itu dibacakan 2026 kan? Ya mungkin kurang signifikan kurang itu nggak apa-apa. Ya. Di 2026 kan cara 2027. RT 2 dan RT 3. RT 1 RT 3 di RT 4. Tolong diajukan nanti kita hitung bareng-bareng cukup nggak anggarannya nanti kita prioritaskan. Baik, untuk dari perumahan ya, dari perumahan mohon maaf banyak sekali memang perumahan ini mengajukan pengen mendapatkan bantuan dari dana desa ya, karena dari peraturannya ya betul Pak, perumahan itu tidak mendapatkan bantuan dari dana desa, tapi saya selalu kepala desa dengan tegas akan membantu perumahan menggunakan CSR yang ada ya. Sudah saya tulis kemarin perjanjian dengan Klaster Rinjani, akses jalan yang pengalihan dari jembatan sudah sepakat. Saya akan membantu dari SPI CSR untuk mengecor jalan Klaster Rinjani Kelapa Nunggal ya. Dan selanjutnya Pak RW, Pak RT, Pak Kadus yang ada di perumahan, silakan nanti ke depannya untuk tahun depannya diajukan mana-mana yang prioritas untuk perumahan. Saya akan prioritaskan dari anggaran CSR SPI. Tepuk tangan untuk SPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya tambahan biar nggak manjang nih. Kalau dikasih kesempatan manjang terus nggak selesai. Sorry, mohon maaf. Kita ini kan sudah musdus, tolong yang sudah musdus ini sudah dicatat. Tadi kan sudah saya jelaskan, emang kita ini nggak cukup anggarannya buat tahun 2026. Tapi masih ada panjang 2027, Pak Kepala Desa ini sampai 2029. Mudah-mudahan panjang terus periode kedua, amin. Nah ini tujuannya, tenang aja. Yang sudah didusun pastilah, yang sudah didusun, yang nggak bisa, kalau semua pengen usul 2026 nggak selesai kita di rapat, ya. Terus saya lagi tolong dengarkan. Yang belum dimusdus, tolong dicatat saja ya, dicatat, disampaikan. Terus dari Pak Kepala Sekolah, baik dari SMP maupun SD, Bapak kalau ada musrembang desa benar kudu hadir. Saya minta kepada Pak Kades, tolong undang itu SD, SMP, semua yang ada, termasuk UPT nih. UPT nggak ada yang hadir ya. UPT ini harus masuk ke desa.
Jadi usulan Pak Kepala Sekolah 01 itu bareng Pak Kepala Desa yang awal. Betul anggaran itu kalau ngambil dari desa itu emang sangat kecil, tidak cukup. Tapi kita mengawal bagaimana ini terbawa ke anggaran kabupaten lewat biaya ataupun anggaran dinas pendidikan. Banyak yang awal kan Pak Kepala Sekolah bahwa di 01 ini SD butuh parkir, butuh pagar, butuh taman, butuh kamar mandi. Di sana di SMP butuh satu ruang ambruk, butuh yang lain-lainnya kita kawal ya. Tapi benar kepala desa terkumpul kepalanya kalau pengen tahun 2026 ya, karena duitnya tadi 5,6 ini tadi saya jelaskan. Halo, paham nggak nih? Biar nggak berulang ya. 5,6 ini paham, yang bisa dibangun jadi fisik itu cuma 40%. Sisanya pakai silta, pakai segala rupa teknik tungek ya. Semuanya ada di 5,6. Nah itu ya. Yang dari dusun, dari musdus yang belum tercatat, catat saja ya. Catat, masukkan ke panitia. Di BPD ada Pak Nimin, ada Pak Ade, Kaur Perencanaan, ada Kaur Pemerintah, Pak Win. Dicatat saja. Pokoknya semuanya apalagi yang tercatat di RPJMDes kita yang kerja 8 tahun pasti dikerjakan. Setuju? Setuju ya, terima kasih. Tambahan. Sedikit aja kita pakai informasi ya. Jadi biar meringankan Pak Ades. Berkaitan usulan yang pertama PJU, kedua PJU, ketiga sekolah dari SD sampai SMP dan bukan tanah dan sawit, tapi tetap diusulkan melalui desa. Dikawal Pak Ades, usul-usul ya. Jadi tetap ketika muslimah itu hadir untuk dikawal dan mengusulkan. Kalau tidak usul dari desa, kalau saya tidak hadir. Jadi itu mau apa dulu ya. Tapi tetap dikawal di muslimah kecamatan kita kawal. Karena kita kecamatan punya pabu berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur dan juga pemberdayaan. Begitu. Jadi mohon Pak Guru tapi Pak kita sebagai koordinator seperti ini melalui muslimah kecamatan. Terima kasih untuk saja. Terima kasih untuk tahu Pak. Jadi kita ini untuk bahan muslimah kecamatan Pak. Jadi apa-apa saja yang prioritas terkait pendidikan ya kami kawal ke kecamatan menjadi muslimah kecamatan itu nanti akan langsung ke SS ya Pak ya. Kita prioritaskan insya Allah kita perjuangkan. Semoga semua apapun permohonan dari pendidikan semoga terrealisasi di tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan para perwakilan dari seluruh unsur. Alhamdulillah wa subhanallah, acara Musrembang Desa Kelapa Nunggal penetapan RKPD tahun anggaran 2026 dan juga data usulan RKPD tahun 2027 sudah sama-sama kita laksanakan. Dan untuk selanjutnya siap yang kita bacakan lagi ya Pak. Baik, siap. Baik, untuk selanjutnya adalah penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Guru Nimin Soeharto. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
edukasi publik terkait Perdes nanti akan diberikan hari ini. Jadi mohon untuk menunggu sebentar ya. Sudah ada suratnya. Terus ini Bapak Ibu ada YouTube Adegonon Channel ya, di Sabrek aja, di Sabrek. Sabrek ya. Di Sabrek aja, di Sabrek. Adegonon Channel ya. Tolong ya YouTube Adegonon Channel tadi, tolong di subscribe ya. Kamera aku mau berapa gol? 1, 2, 3. Ya 3 ya tangguh. Istimewa. Bogor Gemilang. Istimewa. 1, 2, 3. Oke, video ya, ya Pak ya sekarang ini. Kelapa Nunggal Mandiri, Kabupaten Bogor, istimewa. Nah, terus Jawa Barat juara. Apa? Istimewa juga. Baru ganti. Berarti udah ganti lah ya. Oke, yuk satu, loh, itu deh. Kelapa Nunggal Mandiri, Kabupaten Bogor, istimewa. Provinsi Jawa Barat, istimewa. Masih istimewa? Iya. Salah ya? Siap, hitung deh. 1, 2, 3. Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adegonon Channel. Ya, siap.